Tujuannya ya supaya, karena di prodi arsitektur itu sendiri pun ada mata kuliah namanya Nirmana Ruang. Nah, kita mau mahasiswa itu juga belajar bagaimana menerapkan komposisi. Nah, itu disampaikan ke anak-anak pengungsi di sini gitu. Harapannya sih dengan adanya kegiatan ini, anak-anak pengungsi yang ada di JRS, khususnya di CDC ini, bisa melakukan aktivitas yang mengasah motorik mereka, dan mereka pun juga bisa bersenang-senang gitu dengan mahasiswa-mahasiswa dari arsitek khususnya gitu. Oke, terima kasih. Nama saya Zainuddin lengkapnya, atau biasa dipanggil Zain. Saya adalah koordinator JRS Bogor untuk projects working with de facto refugees. Berasal dari JRS, bagian dari JRS Indonesia yang berkantor nasional atau kantor pusat untuk Indonesia itu ada di Yogyakarta. Nah, Bogor ini adalah salah satu proyek di mana JRS bekerja. Nah, JRS itu adalah sebuah organisasi sosial yang sebenarnya berbasis pada faith base ya, organisasi berbasis keimanan Katolik khususnya. JRS Indonesia itu didirikan pada tahun 1980, di mana pada saat itu ketika terjadi fenomena manusia perahu istilahnya, atau pengungsi-pengungsi dari Vietnam yang datang ke Indonesia yang terdampar di Pulau Galang di Kepulauan Riau. Nah, dari sanalah kemudian JRS itu berkomitmen untuk memberikan penemanan pelayanan kepada para pengungsi. Nah, sampai saat ini sebenarnya JRS itu memiliki pengalaman panjang dalam menjalankan program untuk penemanan pelayanan pada para pengungsi. Mulai dari konflik pada saat terjadi jajak pendapat di Timor Barat ya, Timor Leste waktu itu, kemudian konflik di Aceh, kemudian konflik di Ambon, lalu pada saat tsunami dan gempa bumi dan tsunami di Aceh, kemudian juga di Palu, gempa di Jogja dan seterusnya. Nah, selain itu JRS juga secara aktif sejak tahun 2010 itu melakukan pendampingan ataupun penemanan kepada para pencari suaka pengungsi yang berasal dari luar negeri ya, itu di beberapa rumah detensi, termasuk mereka yang tinggal secara independen di Bogor dan di Jakarta. Oke, para pengungsi yang tinggal di Cisarua atau di Bogor ini secara umum itu disebutnya sebagai pengungsi mandiri. Jadi mereka tinggal mengontrak atau kos di rumah-rumah penduduk. Jadi hidup berdampingan bersama masyarakat itu. Jadi tidak ada tempat penampungan secara khusus ya. Itu mungkin ada persepsi yang salah ya. Jadi pengungsi itu tinggal di masyarakat. Makanya itu mungkin masyarakat di sini secara tidak langsung sebenarnya merasakan manfaat secara ekonomi karena rumah kontrakannya laku, kos-kosannya laku dan seterusnya gitu ya. Hello everyone, this is Beheshta Rahimi. I am from Afghanistan and a volunteer teacher in one of the refugee schools in Indonesia, CDC school. In CDC schools, the students are from age 4 till age 13 and 14. And my wish for them is to become successful in the future and get resettled soon. And today, your university visited us and it was really fun for the students. And it was a new experience for them. And thank you for visiting us. Okay. Yep. What is your message for people out there about refugees or child in here? Yeah, my message is that refugees in here are living an uncertain life and it's really difficult and hard for us to live in here, as we do not have any basic rights, even education. And these schools are from refugees for refugees. We are looking for more opportunities in here for refugees. Yeah. The 6 years that I lived in Indonesia, it was really hard and challenging for me and my family. The life is uncertain in here. We face lots of problems every day, including everything. It's just really hard for us, and bearing the situation is really hard. We're looking forward to get resettled soon. Okay. Yeah.